Hari ini kita akan belajar masalah sistem AC. Sistem AC yang ada di mobil biasanya itu terdiri dari beberapa part atau terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, yang paling mudah kita lihat di dalam sistem AC yaitu adalah blower atau kipas yang mendorong udara dari yang sebelumnya tidak dingin menjadi dingin. Blower biasanya bentuknya seperti ini, atau di dalam mobil bisa dalam berbentuk kisi-kisi, ataupun pada saat saklar kipas itu kita nyalakan, dia keluar anginnya, tapi itu belum yang mendinginkan, dia baru dalam bentuk angin hembusan saja yang mendorong udara dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi seperti kipas angin yang ada di rumah, cuma kalau di mobil dia didesain diarahkan. Nah, blower di mobil punya ciri khas juga. Yang pertama, dia bisa digeser seperti ini, kanan kiri. Nah, kanan kiri. Nanti bisa naik turun juga seperti ini. Kalau kita mau diarahkan ke badan kita, diarahkan sebagai contoh pada saat terlalu dingin, dia bisa diarahkan ke tempat yang lain seperti ke plafon atau bagian yang lain biar tidak mengenai badan. Atau pada saat siang hari dia membutuhkan hembusan angin yang lebih dingin, dia bisa diarahkan ke dalam badan kita atau penumpang atau bagian yang belakang. Itu yang pertama adalah blower. Dari blower kita akan merujuk seperti contoh yang ada di sini ya. Yang di sini kita bisa lihat posisi blower itu akan ada di mana. Ya, posisi blower itu akan ada di sini. Nanti akan saya tambahkan di dalam gambar ya. Ini blower. Selanjutnya dia dari blower ini ternyata belakangnya itu ada sebuah kisi-kisi. Kisi-kisi ini yang dinamanya evaporator. Evaporator ini biasanya akan membantu mendinginkan udara. Jadi bagaimana konsep mendinginkan dia? Jadi di belakang atau di depan kipas angin seringkali kita kasih media seperti es atau apa, itu yang paling gampangnya. Jadi es ditaruh di depan kipas, terus kita sembur pakai kipas angin atau kalau di sini dengan blower. Nah, itu yang berfungsi untuk mendinginkan. Nah, di sini nanti bagaimana cara memberi pendingin ini? Memberi pendingin pada evaporator. Disitulah fungsi utama dari sistem AC. Jadi blower ini hanya membantu untuk menyalurkan saja. Seperti itu. Nah, di sini yang pertama evaporator, posisinya dia di dalam blower atau satu pack dengan blower. Kalau kita lihat dari belakang, nah, posisinya seperti ini. Nah, evaporator posisinya di sini. Di sini, ini evaporator. Seperti itulah. Di sini ada seperti sirip-sirip, ini adalah kipas. Seperti itulah. Kipas, evaporator ini menjadi satu kesatuan di semua mobil. Akan seperti itu. Nah, untuk mendinginkan ini kita memanfaatkan sistem AC, yaitu sistem yang dibentuk dengan memanfaatkan zat yang mudah menguap, yaitu namanya freon. Nah, freon ini yang kita alirkan ke evaporator. Cara kerjanya bagaimana Pak untuk evaporator? Evaporator cara kerjanya yaitu seperti kalau kalian menyemprotkan semprotan air. Semprotan air, mungkin semprotan burung, semprotan parfum, ataupun apa yang sebelumnya dia dalam bentuk cair. Kita tekan tombolnya, dia akan keluar dari ujungnya. Nah, di sini sama fungsinya nanti dari ini namanya expansion valve. Expansion valve ini akan yang sebelumnya dalam bentuk cair, dia dikabutkan. Nah, setelah dikabut di sini, itu terjadi butiran-butiran kecil ya. Kalau kita nyemprotkan parfum itu akan terbentuk butiran kecil yang endingnya dia kena panas, dia akan menguap. Nah, disitulah proses penguapan ini, dia akan mengambil panas dari sekelilingnya, mengambil panas dari udara sekitarnya. Nah, kalau itu dilakukan dalam jumlah besar, makanya panas yang ada di sekelilingnya akan hilang, jadi menjadi dingin. Untuk lebih mudah lagi, kita pernah melihat yaitu
bensin pada saat kita taruh di tangan kita, itu akan terjadi ada cairan yang kita dia akan menguap lebih cepat dan tangan kita terasa dingin. Nah, dingin inilah yang kita manfaatkan, dihembuskan oleh blower ini untuk ke dalam ruang kabin. Oke, bagaimana ini tadi sudah expansion ya untuk pengkabutan. Sebelum pengkabutan ini adalah selang yang menjalur untuk freon dalam bentuk cair, gitu ya. Nah, bagaimana cara pembentukan cairnya? Kita bisa melihat di sini. Nah, dia masuk ke dalam yang namanya kondensor. Kondensor ini adalah komponen yang berfungsi untuk menurunkan suhu, sekaligus dia dari suhu yang tinggi dalam bentuk gas, dia selanjutnya didinginkan. Jadi dari yang sebelah sini dia akan naik dalam bentuk gas, karena didinginkan namanya kondensasi, seperti pada air ya, air dari laut itu menguap, selanjutnya dia dirubah dalam bentuk air hujan, itu kondensasi. Jadi dia akan mengalir ke sini, didinginkan. Makanya di langit itu terjadi udaranya sangat dingin, karena dia untuk mendinginkan ini, jadi dia terbentuk air hujan lah. Keluar dari sini dia dalam bentuk cair seperti itu. Nah, yang masuk ke kondensor ini dari mana? Karena dia untuk mengubah dalam bentuk cair, dia harus dalam bentuk tekanan tinggi. Nah, tekanan tinggi itu kita lakukan dengan kompresor, dengan bantuan kompresor. Nah, kompresornya di sini. Ini kompresornya. Nah, kompresor di sini dia akan memompa dalam bentuk gas. Karena kalau memompa dalam bentuk cair dia tidak bisa, karena dia hanya tidak bisa dimanfaatkan seperti udara ya. Makanya di dalam kompresor dia dalam bentuk gas. Seperti itu. Pada saat dalam bentuk gas ini, kita akan memanfaatkan dari tekanan rendah menjadi tekanan tinggi. Jadi dari sini, di yang selangnya kecil ini, nanti dia panas yang kita rasakan. Yang kedua, dia dalam bentuk gas. Kita alirkan ke kondensor sini untuk diturunkan suhunya. Makanya di sini ada sirip-sirip, ada kipas, kita semburkan. Jadi dia dingin, keluar menjadi air, air masuk ke expansion valve yang tadi digunakan untuk menyemprot cairan. Selanjutnya dia akan terjadi butiran-butiran, dihembuskan, kita dingin. Nah, dihembuskan di sini, setelah butiran-butiran ini menguap, dia akan bentuk gas. Ya kan? Gasnya ini yang akan disedot lagi oleh kompresor. Gitu terus. Dan itu berjalan berjam-jam, berbulan-bulan juga bisa. Seperti mobil, kalau kita mengendarai berjam-jam, dia akan keluar dingin terus karena dia akan bersirkulasi di sini. Ya, seperti itu untuk konsep kerja dari sistem AC. Jadi rekan-rekan, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk pengaturannya. Karena semua yang di sini harus diatur. Seperti contoh, berapa sih tekanan yang boleh keluar dari kompresor? Berapa suhu yang harus turun dari kondensor? Berapa tekanan yang harus ada di expansion valve? Berapa yang pengkabutannya? Berapa suhu? Berapa tekanan rendahnya? Itu harus dikontrol melalui sistem kelistrikan. Ya, karena sebagai contoh, kompresor ini juga akan dikontrol oleh sistem kelistrikan. Mengapa? Pada saat dia dingin, pada saat dia sudah memompa terus, lama-lama kan dia dingin. Nah, sampai titik dingin yang kita atur, dia harus dimatikan. Karena kalau terus-menerus, dia akan menjadi es dan kabin akan sangat dingin. Seperti itu. Makanya ada pengaturan suhunya. Yang kedua, ada pengaturan hembusan anginnya. Ya, itu akan saya jelaskan pada pertemuan yang kedua. Untuk yang pertemuan ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen saja. Yang tadi kita bisa ingat, komponen yang pertama adalah blower. Yang kedua adalah evaporator yang di dalam blower. Yang ketiga adalah expansion valve, ya, yang menyemprotkan ini. Dari expansion valve kita ke kondensor.
yang mendinginkan. Nah, di kondensor ini biasanya ada penyaring. Biasanya ada gram ataupun ada kotoran dan lain-lain. Dia akan ada di sini, yaitu dryer atau saringan sistem AC. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yang paling penting adalah di sini ada kompresor. Jadi itu komponen utamanya, nanti komponen pendukungnya akan ada di bagian sistem kelistrikan atau pada pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.